Halo Sobat Pelajar, di video kali ini kita akan menyelami kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Ayat-ayat ini menandai saat yang sangat penting di mana Allah menciptakan manusia. Teman-teman tahu gak sih apa arti dari ciptaan menurut gambar dan rupanya? Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam untuk menemukan pesan yang luar biasa dalam penciptaan manusia ini. Penciptaan dalam kitab Kejadian. Teman-teman, apa sih itu kitab Kejadian? Kitab Kejadian adalah bagian dari kitab suci yang sangat penting dalam tradisi Katolik. Kitab ini tidak hanya memberikan narasi tentang penciptaan, tetapi juga menyampaikan pesan teologis yang mendalam mengenai hubungan antara Allah dan ciptaannya. Dalam 6 hari penciptaan, Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan rencana. Puncak dari penciptaan ini adalah manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Konteks penciptaan dalam kitab Kejadian menggambarkan karakter Allah sebagai puncak yang berdaulat dan penuh kasih. Dalam konteks ini, Allah berfungsi sebagai arsitek dari segala sesuatu. Ia menciptakan dunia dengan keteraturan dan keindahan. Dan setiap ciptaan membawa keunikan dan tujuan tersendiri. Penciptaan manusia menjadi titik kunci dalam narasi ini, dan kita akan meneliti 2 ayat penting dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Frasa "baiklah kita menjadikan" itu menunjukkan adanya dialog dalam diri Allah, yang seringkali diartikan dalam tradisi Katolik sebagai sidang ilahi. Ini mencerminkan kulturalitas dalam keilahian, di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus terlibat dalam penciptaan. Teman-teman semua, pasti biasanya kita bingung, apa sih makna dari sidang ilahi? Baiklah, saya akan menjelaskan 3 dari makna sidang ilahi. Yang pertama ada kulturalitas dalam keilahian. Konsep sidang ilahi menekankan bahwa penciptaan manusia adalah keputusan bersama. Ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia bukanlah tindakan sepihak, melainkan melibatkan kebijaksanaan dalam rencana Allah yang lebih besar. Dalam konteks Katolik, ini juga mengaruh pada pemahaman akan Tritunggal, di mana setiap pribadi dalam Tritunggal memiliki peran yang unik namun saling melengkapi. Yang kedua, kebijaksanaan dan kasih Allah. Penciptaan Allah merupakan tindakan yang didasari oleh kasih dan kebijaksanaan. Allah tidak menciptakan manusia secara sembarangan. Ada tujuan yang jelas di balik penciptaan ini, yaitu untuk mencerminkan sifat-sifat ilahi dan berperan dalam pengelolaan penciptaan. Makna yang terakhir yaitu makna ketiga, realitas dan komunitas. Sidang ilahi mencerminkan sifat relasional dari Allah. Dalam dialog ini terdapat keharmonisan dan kesatuan manusia yang diciptakan dalam gambar Allah. Diharapkan untuk mencerminkan sifat-sifat ini dalam hubungan mereka dengan sesama dan ciptaan lainnya. Selanjutnya, dalam Kejadian 1 ayat 27, berfirmanlah Allah, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka." Ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan cara yang unik. Sebagai makhluk yang memiliki gambar dan rupa Allah, dalam tradisi Katolik, ini memiliki beberapa implikasi penting. Teman-teman, tadi kita juga ada mendengar kata yaitu makna gambar dan rupa Allah. Kita pasti bingung, apa sih makna-makna dari gambar dan rupa Allah? Makna dan gambar rupa Allah ada 3. Yang pertama, martabat manusia.
diciptakan dalam gambar Allah memberikan manusia martabat yang tinggi. Nah, setiap individu berharga dan memiliki nilai yang tidak tergantikan. Hal ini menegaskan bahwa kehidupan manusia adalah sakral dan harus dihormati dalam segala bentuknya. Dalam konteks ini, Gereja Katolik mengajarkan pentingnya menghargai setiap kehidupan, termasuk yang paling rentan. Yang kedua, sifat ilahi dalam manusia. Gambar Allah dalam diri manusia mencerminkan kemampuan untuk mencintai, berbuat baik, dan membuat keputusan moral. Dalam tradisi Katolik, ini berarti bahwa manusia memiliki akal budi dan kehendak bebas, yang memungkinkan mereka untuk memilih antara baik dan jahat. Ini juga mengingatkan kita bahwa kita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Yang terakhir yaitu yang ketiga, kesetaraan gender. Penciptaan laki-laki dan perempuan dalam gambar Allah menunjukkan bahwa kedua jenis kelamin memiliki nilai yang setara. Dalam konteks Katolik ini, menegaskan pentingnya kesetaraan dan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Gereja mengajarkan bahwa perbedaan ini bukanlah alasan untuk mendiskriminasi, melainkan untuk saling menghargai dan bekerja sama dalam misi Allah. Nah, selanjutnya, tanggung jawab kita sebagai manusia. Ciptaan manusia dalam gambar Allah juga membawa serta tanggung jawab yang besar. Ketika Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara. Ini menunjukkan bahwa manusia dipanggil untuk menjadi pengelola cipta. Nah, tanggung jawab manusia yang pertama yaitu peran sebagai steward. Tanggung jawab ini bukan untuk mengeksploitasi cipta, tetapi untuk merawat dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam tradisi Katolik, kita juga diajak untuk menjadi steward yang baik, menjaga bumi dan segala isinya. Ini mencakup pelestarian lingkungan, perlindungan terhadap hewan, dan penghargaan terhadap sumber daya alam. Yang kedua, hubungan dengan ciptaan lain. Penciptaan manusia menunjukkan bahwa hubungan yang erat antara manusia dan makhluk ciptaan lainnya. Dalam tradisi Katolik, kita diajak untuk mengakui bahwa kita tidak hidup terpisah dari dunia sekitar, tetapi saling tergantung. Tanggung jawab ini mengingatkan kita untuk memperlakukan semua makhluk hidup dengan hormat dan kasih. Yang ketiga, membangun komunitas. Dengan ciptaan dan gambar Allah, manusia diharapkan untuk hidup dalam komunitas. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa hubungan sosial yang sehat dan saling melengkapi adalah bagian dari rencana Tuhan. Dalam konteks ini, Gereja Katolik mendorong umatnya untuk membangun komunitas yang inklusif dan saling mendukung. Selanjutnya, implikasi teologis. Ciptaan manusia dalam gambar dan rupa Allah membawa implikasi yang mendalam bagi pemahaman kita tentang diri kita dan hubungan kita dengan Allah. Nah, implikasi yang pertama yaitu pencarian hubungan dengan Allah. Sebagai ciptaan yang diciptakan dalam gambar Allah, kita diajak untuk menggali dan membangun hubungan yang intim dengan Sang Pencipta. Ini melibatkan komunikasi melalui doa, pemahaman akan firman-Nya, serta pengalaman spiritual yang mendalam dalam tradisi Katolik. Sakramen-sakramen yang merupakan sarana untuk memperdalam hubungan ini. Kedua, menjalani kehidupan yang bermakna. Kesadaran bahwa kita diciptakan dengan tujuan membantu kita menentukan makna dalam hidup. Setiap tindakan dan pilihan kita dapat menjadi bentuk pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada sesama. Panggilan ini mengajak kita untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, menghargai ciptaan. Memahami tanggung jawab kita sebagai pengelola ciptaan mendorong kita untuk menjaga lingkungan dan merawat bumi. Kita diingatkan bahwa setiap makhluk hidup adalah bagian dari rencana Allah dan layak untuk dihormati.
dalam konteks ini, Gereja Katolik mengajarkan pentingnya ekologi dan tanggung jawab sosial. Nah, teman-teman, kesimpulan dari menjalani panggilan ilahi yaitu dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, kita menemukan inti dari identitas manusia sebagai ciptaan Allah. Ciptaan manusia bukan hanya sebagai sebuah peristiwa, tetapi juga sebuah penyertaan teologis yang mengungkapkan martabat, tanggung jawab, dan hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Melalui sidang ilahi, kita diajak untuk memahami bahwa kita adalah bagian dari rencana ilahi yang mulia, diciptakan dengan tujuan untuk mencerminkan sifat Allah dan merawat ciptaan. Oleh karena itu, hidup kita seharusnya mencerminkan nilai-nilai ini. Kita dipanggil untuk membangun hubungan yang intim dengan Allah melalui doa dan sakramen, menghargai dan merawat ciptaannya dengan penuh tanggung jawab, dan membangun komunikasi yang adil dan saling melengkapi, menghargai pendapat, dan bekerja sama dalam kasih. Nah, dengan memahami peran Allah dan ciptaan manusia, kita dapat menjalani hidup yang bermakna, penuh kasih, dan berorientasi pada pelayanan kepada sesama dan ciptaan lainnya. Panggilan ini adalah bagian dari menjadi manusia yang diciptakan dalam gambar Allah, yang diharapkan untuk mencerminkan kasih dan kebaikannya dalam dunia ini. Nah, teman-teman, dengan refleksi ini, kita diingatkan kembali akan komitmen kita sebagai pengikut Kristus untuk hidup sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah, merayakan keindahan penciptaan, dan melaksanakan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Saya ucapkan terima kasih. Salam damai Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.